Kalau ngomong pendidikan lagi ya Bu ya, problem masyarakat kita itu apa nih Bu, pendidikan kita? Ada relasi nggak kesuksesan pilkada ini dengan tingkat pendidikan masyarakat misalkan? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Selamat datang Bu Rofaatul Hidayah. Santai Bu, selalu Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik. Ada 3 hal nih Bu. Kalau saya berkunjung ke Gresik ini kalau nggak kopi, santri dan industri. Banyak sekali warung kopi di sana. Betul, ya nggak sih Bu? Betul. Kata temen sih karena orang Gresik sering ngobrol dan diskusi. Di warung kopi. Di warung kopi sih. Karena kalau kita mau jujur nih Bu ya, tempat paling jujur bagi kita semua untuk bercerita itu warung kopi, benar gak sih? Gak ada kepalsuan di situ. Beda kalau kemudian ada seminar-seminar, Zoom, itu wacana-wacana semua. Iya gak sih? Aduh, Bu Rofa ini dulu tenaga pendidikan, benar gak sih? Benar Mas. Dari SMP, SMA, sekarang dosen. Enggak. Sekarang karena sejak jadi Bawaslu saya nggak boleh berdua, harus penuh waktu. Tetapi pasti jiwa mengajarnya pasti ini, masih ada jiwa pendidiknya kan. Iya. Selama pandemi kita tahu kan ini ya Bu, ya apa ruang pendidikan kita itu jadi daring. Ibu melihat gimana nih kalau dilihat dari seorang pendidik ya, dilakukan secara daring itu efektif atau gimana sih? Tahu menurut Ibu nih? Kalau apakah ini efektif dibandingkan dengan pertemuan tatap muka? Iya. Sebenarnya lebih efektif tatap muka tentunya, karena pendidikan itu kan tidak hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tapi ada banyak sisi di situ, termasuk bagaimana kita mengajarkan kebiasaan, budi pekerti dan sebagainya. Ini yang kadang tidak bisa didapatkan hanya melalui daring atau online. Iya, karena bisa jadi daring, siswanya tidur. Betul. Iya sih Bu? Iya. Yang susah juga orang tuanya. Pas daring, iya nggak sih? Orang tuanya bisa kerjaan tambahan dulu jam 8 jam sampai zuhur mungkin ya Bu ya, bisa beraktivitas yang lain akhirnya daring di rumah. Ini yang paling susah ini Mas, saat orang tuanya ternyata tidak WFH kemudian anaknya sekolahnya daring. Susah banget. Jadi kita harus ngecek sambil bekerja di kantor, sambil ngecek pekerjaan anaknya di rumah. Karena ternyata pasca daring nggak ketemu ini tugas-tugas makin menumpuk, betul nggak sih? Betul. Dan yang pusing orang tua dong. Ngomongin tentang pendidikan Ibu, saya juga tertarik tentang Gresik ya. Gresik ini kan kota industri. Ini orientasi pendidikan kalau ngomong di Gresik ini memang diorientasikan untuk memasuki ruang industri atau gimana nih? Jadi memang Gresik ini dikenal dengan kota industri ya, banyak pabrik-pabrik besar. Ini juga SMK atau STM di Gresik ini kan juga ada lapangan kerja yang memadai sebagai penyaluran mereka. Tapi juga kemudian tidak hanya terpusat pada orientasi kerja di bidang industri gitu. Karena banyak juga yang ternyata aktif dan berkiprah menjadi dosen dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat dari lapangan kerja memang iya. Bagus. Ada banyak lapangan kerja yang akan menampung anak-anak yang tidak hanya lulusan S1, bahkan mereka yang juga SMK. Hanya saja juga spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan itu kan tidak semuanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan atau anak-anak dengan lulusan yang hanya misalnya mengandalkan keterampilan tersebut. Jadi kalau saya melihat bahwa ada banyak lapangan kerja, ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri di Kabupaten Gresik. Banyak orang di luar daerah juga kerja di Gresik, iya, betul. Dan perantau-perantau kalau habis weekend pasti banyak tuh larinya Gresik dan mereka kerja di Gresik. Sementara orang Gresiknya sendiri tidak semuanya terserap juga kan itu. Betul. Terus larinya kemana? Iya sih. Memang banyak lapangan kerja, tapi kadang lapangan kerja yang dibutuhkan itu juga tidak sepenuhnya diisi oleh orang-orang dari Kabupaten Gresik. Bener sih, banyak orang dari luar daerah juga ke sana. Tapi ngomong pendidikan Ibu, saya pernah dulu diskusi dengan beberapa orang kan ya tentang pendidikan.
pendidikan itu kan dalam tanda petik kan harus membebaskan macam-macam lah, Iya, memanusiakan manusia. betul. Industri ini bagi berapa orang itu dianggap dalam tanda petik ya, dianggap kurang memanusiakan manusia. Benar nggak sih Bu? Atau gimana sih? Atau salah nih, pandanganku salah nih, atau gimana, perlu dikonfirmasi oleh orang-orang pendidikan. Kalau istilah kurang memanusiakan manusia, kalau sekarang memang ada beberapa aturan yang kontroversial itu ya, memang ada banyak yang omnibus law itu. Kemarin juga sempat ada demo besar-besaran ya, di Kabupaten Gresik karena banyak pabriknya juga. Iya. Jadi mungkin ada beberapa yang luput dari pantauan serikat pekerja misalnya dengan jam kerja yang melebihi, atau ada anak-anak di bawah umur misalnya. Tapi sampai sejauh ini kalau tadi bicara tentang apakah ini kemudian tidak memanusiakan manusia, mau tidak mau mereka ini sangat membutuhkan. Iya benar sih, satu sisi mereka sangat membutuhkan. Tapi di yang lain juga hubungan antara pengusaha dengan buruh ini kan ramai kan kemarin, ramai banget sih kemarin. Orang dalam situasi pandemi demo, benar nggak sih Bu? Di Surabaya ramai, Gresik pasti lebih ramai karena banyak buruh di sana. Posisi perempuan di mana kalau menurut Ibu nih? Dia lulus pendidikan nih, ada sektor industri nih. Biasanya mereka kemana nih kalau di Gresik? Kalau di sana kan ada pabrik pengolahan ikan ya, jadi semacam udang yang kemudian diekspor itu menyerap banyak tenaga kerja perempuan. Saya bahkan pernah beberapa kali naik angkutan umum dan pulang bersama dengan para pekerja ini dengan banyak cerita-ceritanya itu. Saya menikmati gitu loh cerita-cerita mereka yang mengatakan bahwa setelah bekerja 8 jam kemudian mereka nyampe rumah itu masih tetap harus masak untuk keluarga. Bener sih. Ini bukan beban yang ringan gitu loh, dengan tugas ganda seperti itu. Memang semua sektor pekerjaan mengandung risiko dan tanggung jawab yang besar. Iya sih. Tapi bekerja di sektor industri dengan peraturan yang sangat ketat dari pabrik ini kan lebih tekanannya lebih juga fight. Memang benar gitu. Ada yang dengan kondisi hamil. Gimana tuh kalau hamil tuh kerja di industri? Tetap masih bekerja. Cuman mereka ada cuti biasanya. Ini saya tidak sedang dalam kapasitas untuk menerangkan tenaga kerja ya karena saya tidak. Tapi tentang sisi perempuan. Saya pernah beberapa kali berpapasan dengan mereka. Pulang bersama, berjalan dari kantor ke rumah bersama dengan rombongan pekerja pabrik ini. Perempuan ya. Perempuan. Jadi mendengarkan cerita-cerita mereka bahwa ini mau libur. Libur itu kan menurut bagi orang yang penghasilannya sudah settle itu kan sesuatu yang menyenangkan. Iya benar sih. Tapi ketika mereka dihitung per jam, per hari, itu kan libur itu bagus untuk tenaga mereka tapi juga menyedihkan dari segi keuangan kan. Nggak ada pemasukan. Mereka kan dihitung kerjanya per jam dong. Ya, minimal 8 jam. Dan kemarin juga kontroversinya banyak tentang UU Cipta Kerja misalkan. Kita bukan mau bahas itunya ya. Tapi banyak perempuan sih yang bersuara, saya kalau hamil di mana? Saya kalau kan butuh cuti hamil dan semacamnya. Harus kita akui dong memang kalau pekerja yang dalam tanda petik laki-laki dan perempuan kan dia berbeda dari segi reproduksi, benar nggak sih Bu? Saya pernah lihat nih kalau di sebelah kampus saya nih di UIN nih banyak pekerja misalkan naik land itu perempuan-perempuan semua. Iya. Dan mereka perjuangannya tidak semudah yang dibayangkan, benar nggak sih Bu? Betul. Makanya tadi saya bilang bahwa saya menikmati saat saya memang sengaja saya mau nge-land gitu kan, mendengarkan cerita mereka dari awal sampai akhir. Bagaimana kemudian perjuangan mereka harus bangun pagi, dijemput oleh armada, yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan waktu jam mulai kerja tersebut. Apalagi sekarang WFH gimana tuh kalau punya anak? Ya nggak sih? Mereka nggak kerja ke sektor industri, apakah ini juga berkorelasi dengan pemasukan juga Bu kalau WFH misalkan? Kalau dari sektor industri ya. Biasanya ada pengurangan jam kerja kan, itu berpengaruh. Sudah susah, masih ini juga ya ternyata ya, tambah susah. Selain di industri misalkan perempuan-perempuan Gresik ini ada nggak misalkan ke sektor yang lain? Ibu melihatnya gimana nih? Banyak Mas sebenarnya. Kalau di daerah yang utara itu kan nelayan ya. Nelayan. Yang kita masuk ke kota itu banyak industri. Kemudian ada juga kan yang dari sebagian desa itu yang masih bertani.
masih ada bertani ya. Ada pengaruh nggak Bu? Ini kan dikenal kota santri juga. Saya juga bingung. Ini kota santri kok banyak industri sih. Ada pengaruh nggak? Di sana kan dikenal sebagai kota santri juga terhadap pola pikir masyarakat, misalkan perempuan terutama. Ada pola pengaruh nggak? Iya. Jadi untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Gresik sendiri ya, budaya untuk memasukkan anak ke pondok pesantren itu masih besar. Gitu. Jadi setelah itu mereka mau masuk kuliah kemana, tapi sambil mondok gitu. Sampai kemudian ada sekolah negeri misalnya di Misdayu itu, tapi selain bersekolah di sekolah negeri mereka juga masih dimasukkan ke pondok pesantren itu masih. Iya, berarti antara ruang agama dan ruang industri ini tidak tidak saling menafikan kan. Saya pernah dengar satu bukan teori sih, tapi omongan semakin sekuler atau semakin industri satu daerah, maka ruang agama semakin menipis. Tapi semakin agama semakin kuat, ruang industri itu semakin sempit, semakin religius. Kan ada dua sisi itu kalau nggak ada ya. Gresik itu kan satu industri, satu kota santri. Tetapi memang tidak pernah ada konflik, aman aja ya. Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah masuk sebagai pekerja di pabrik terkait dengan bagaimana apakah mereka diberikan waktu sholat dan sebagainya. Saya tidak tahu sampai segitu. Tapi kalau apakah kemudian ini terkikis sama sekali karena ada pergerakan dunia industri yang sangat besar di Gresik ini gitu. Saya kira kalau saya lihat tradisi mondok itu masih kuat. Santri, budaya santri di Kabupaten Gresik itu juga masih kuat gitu. Jadi walaupun di sana juga masih banyak pondok-pondok tua yang eksis gitu. Dan juga daerah industri itu kan di sekitar Kabumas itu kan Gresik Manyar itu. Di situ juga masih ada pondok tua Mbak Usolihin. Mbak Usolihin pondoknya Pahaan. Wah, betul sekali. Itu kan juga sebagai penyeimbang lah. Banyak juga kan orang-orang di sekitar situ yang masih mondok. Nah, itu ya fenomena menarik ya Bu ya. Iya, jadi masih lah gitu. Memang tadi sempat ngobrol, apakah ada tempat karaoke dan sebagainya gimana glamor gitu. Tidak ada sekarang untuk tempat karaoke. Kalau mall memang iya. Iya sih mall ada. Kemudian hotel naik. Akhir-akhir ini kan banyak sekali penambahan hotel di Kabupaten Gresik. Iya memang mall, kemudian bioskop gitu. Tapi kalau karaoke sampai ke mengarah ke situ enggak. Tempat pijat enggak ada. Pijat tradisional Mas. Pijat tradisional. Iya sih. Masa pijat apa sih? Masa pijat profesional? Kan tadi tanya tempat pijat tuh ya pijat tradisional. Pijat tradisional. Karaoke juga enggak ada. Musola yang banyak tempat ada. Saya pernah jalan-jalan tuh Bu ke daerah sekitar makam ini Maulana Malik Ibrahim ya. Kalau nggak salah di sebelahnya kantor DPRD, mohon dikoreksi ya kalau salah. Ada namanya Kampung Kemasan, betul nggak sih? Betul. Saya heran ya, di Gresik ini kan ada 3 agama yang hidup berdampingan kayaknya di situ. Agama Islam, agama Kristen, dan agama apa ya? Kalau nggak salah Konghucu apa ya? Apa satunya? Pokok antar beragama itu berdampingan lah. Berdampingan, betul. Itu sampai sekarang ya Bu ya? Iya, jadi alhamdulillah kalau kita tanya apakah konflik SARA di Gresik itu besar gitu misalnya, nggak ada. Insya Allah hampir tidak ada. Pilkada kemarin aman. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bahwa pelaksanaan Pilkada Gresik tahun 2020 ini berjalan dengan lancar. Padahal kontestasinya 2 calon. Betul. Selisihnya sedikit. Dan tidak ada. Bisa diterima oleh semua pihak. Dan tidak sampai ke MK. Ini berkat Bu Rofaah juga nih. Alhamdulillah. Keberhasilan Bu Rofaah juga nih. Berkat semua stakeholder ya. Iya. Stakeholder semuanya. Iya, selisihnya enggak sampai 10 ribuan mungkin ya. Suara? Enggak ya. 14-an. Tapi kan DPD-nya banyak. Iya. Dan 2% Mas. 2% selisihnya dan tidak ada ke MK. Dan yang menarik, Gresik ini salah satu Bawaslu yang dapat prestasi ya kemarin. Alhamdulillah benar si Waslunya. Jadi H+1 sudah ketahuan tuh. Pelanggarannya apa, terus angka-angkanya apa dan yang menarik juga tidak ada perselisihan ke MK walaupun sangat tipis sekali. Jadi kemarin itu yang sangat diantisipasi itu justru karena Gresik. Selisihnya kan sangat sedikit sekali. Benar. Tapi ternyata alhamdulillah saat reka pun berjalan dengan sangat lancar. Tidak ada konflik. Dan mungkin peran sosial di situ ya. Betul.
Kalau pilkada nih, ngomong pilkada nih kemarin nih, peran perempuan gimana menurut Bu Rofa nih kemarin? Jadi kalau kita lihat komposisi DPT itu kan memang perempuan kan ya, besar ya, besar komposisi banget. penduduk dan komposisi DPT gitu. Kemudian juga ada organisasi-organisasi perempuan yang itu semua kita sering sekali mengadakan sosialisasi, termasuk juga sosialisasi perempuan. Kemudian sambil deklarasi kemarin itu kita aktif berkomunikasi dengan organisasi perempuan. Paling tidak gitu, mereka bisa melakukan transfer pengetahuan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai simpul-simpul masyarakat itu sering kita gandeng bahwa mari kita sukseskan Pilkada 2020 ini, bahwa kesuksesan ini tidak hanya punyanya Bawaslu atau punyanya KPU, tapi punyanya seluruh masyarakat Gresik, dan itu mutlak pasti saham seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Iya sih, kayak politisi aja saham gitu. Jadi supaya di mindset mereka itu tidak hanya bahwa pilkada itu cuma punyanya peserta atau kontestan, tidak hanya punyanya KPU penyelenggara dan tidak hanya punyanya Bawaslu, tapi punya kita bersama. Gitu. Iya sih, aktif sekali ya para perempuan di sana ya kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Meskipun pandemi, saya juga beberapa waktu yang lalu banyak orang analisa Ibu ya, karena pandemi partisipasi sedikit. Ternyata enggak juga kan ya, tinggi sekali, dan banyak pihak yang akhirnya menyatakan bahwa pilkada ini pandemi tidak menghalangi terhadap kesuksesan pilkada. Selain persoalan merangkul semua, ada nggak merangkul? Ibu kan bilang tadi merangkul banyak elemen termasuk perempuan. Ada nggak trik-trik khusus nih yang dilakukan di Gresik kemarin nih oleh Bu, apa nih trik-trik khusus nih yang dilakukan kemarin nih untuk sukseskan pilkada? Jadi kemarin Bawaslu Kabupaten Gresik kan juga melaksanakan pengawasan partisipatif. Itu juga kita menyarankan kepada seluruh jajaran Panwascam agar juga melibatkan teman-teman pengawas partisipatif. Jadi sebagai tindak lanjut bahwa mereka sudah mendapatkan ilmu ini kemudian tidak dibiarkan, digandeng terus, gitu. Bersama terus gitu. Kemudian ya benar tadi bahwa aspek sosial untuk mendukung suksesnya pilkada ini juga besar, berkomunikasi dengan seluruh lembaga-lembaga. Kemudian pada saat sosialisasi netralitas ASN kita juga mengundang para sesepuh organisasi masyarakat yang besar. Ini besar sekali. Pengaruhnya besar sekali ya. Pengaruhnya besar sekali gitu. Paling tidak saat terjadi ada persoalan, walaupun tidak sampai terjadi gesekan ya, tapi ketika ada sesuatu yang ini mengarah pada ini bisa masalah ini, kalau harus dicegah dulu gitu, itu kita bisa. Iya. Jadi ini juga kita pakai saat pelaksanaan proses kampanye gitu. Jadi kalau kita mendengarkan informasi besok mau ada kegiatan, jajaran Bawaslu sudah mulai aktif untuk berkoordinasi sejak awal. Pak Pripun gitu, konsepnya seperti apa gitu. Ini sangat efektif sekali gitu. Jadi akhirnya proses pengawasan itu juga tidak terlalu berat karena sebelumnya kita sudah berkoordinasi. Dicegah dulu dong, sebelum terjadi dicegah dulu. Dan solid juga ya, struktur sosialnya solid juga meskipun ada ruang industri di sana. Kontestasinya pasti berat ya Bu ya. Ibu ini kan sebagai, kembali kepada profesi Ibu di awal, rindu nggak Bu pengen ngajar? Sekarang kan nggak boleh ya, di Bawaslu kan nggak boleh. Punya dua aktivitas yang sama, harus penuh waktu kan dari Bawaslu. Rindu nggak Bu pengen ngajar? Sebenarnya ya memang jiwa saya memang jiwa pendidik ya. Pendidik. Jadi mendidik Pak Ketua Bawaslu Gresik. Ampun, Pak Imron. Gak berani kalau itu ya. Saya sempat punya cita-cita loh besok kalau tua saya mau bayangkan punya rumah baca kayak gitu-gitu itu. Ada ya Bu ya. Ada sekali. Tapi saya kira itu adalah aktivitas mendidik itu tidak hanya dilakukan ketika kita mengajar di sekolah formal. Iya benar-benar sih. Mendidik ketua Bawaslu. Bukan. Aduh ampun masih orang tidak. Iya sih. Jadi rencana ke depan rumah baca, lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan tidak, karena sebelumnya saya memang sudah mengabdi di yayasan. Punya yayasan sendiri kan? Bukan. Enggak. Bukan, jadi saya mengabdi di yayasan di desa saya. Yang memang kebetulan sejak kecil saya dididik di situ, dari mulai TK sampai alia saya di situ. Saya kemudian keluar alia itu SPMB ya, UMPTN zaman dulu itu keterima di mana nih? UNESA, psikolog. Surabaya. Tapi kemudian disuruh balik, akhirnya kembali ngabdi lagi. Orang tua yang nyuruh balik.
balik lagi. Jadi begitu keluar SMP, karena dulu saya itu SMP-nya LT saya sampai Jakarta, saya keluar Luar SMP biasa. langsung ngajar SMP Pramuka. Luar biasa dong, habis SMP ngajar SMP. Ngajar SMP Pramuka tapi gitu, megang ekstranya Pramuka. Luar biasa loh. Dan begitu keluar SMA, Ngajar ketika SMA. saya kembali akhirnya diminta oleh Bapak Kepala MA untuk jadi bendahara di MA. Ngajar juga. Enggak, kalau ngajarnya enggak, tapi masih tetap mengajar gitu. Jadi begitu keluar SMP, saya itu selain megang ekstra pramuka, saya ngajar PAUD. Pagi saya ngajar, sore saya sekolah. Iya sih. Pasti jiwanya jiwa pendidik. Gigi Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, ya enggak sih? Kalau ngomong pendidikan lagi ya Bu ya, problem masyarakat kita itu apa nih Bu, pendidikan kita? Ada relasi nggak kesuksesan pilkada ini dengan tingkat pendidikan masyarakat misalkan? Ibu melihatnya gimana? Iya tentu saja ya, harapan terutama untuk masyarakat pendidik dan masyarakat pada umumnya bahwa porsi perhatian terhadap pendidikan ini meningkat gitu ya. Jadi, seperti itu Bang, karena kalau kemudian terutama harapan bagi persatuan guru-guru yang saya dengar itu bahwa harapannya setelah ini kualitas pendidikan kita juga meningkat. Kesejahteraan juga dong Bu. Iya sih. Guru luar biasa, tingkat kesejahteraannya masih di bawah rata-rata ya Bu ya. Orang kadang-kadang lebih memilih menjadi dalam tanda petik bekerja di sektor industri karena UM. Betul, UMK. Tapi jadi guru bos, kesejahteraan juga dong. Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah ya ada yang sertifikasi inovasi gitu. Kalau guru-guru saya zaman dahulu itu. Iya, ikhlas. Saya ingat zaman dulu itu pokoknya. Gimana Bu? Jadi saya itu merasakan bagaimana jadi murid dan pada saat yang bersamaan saya juga menjadi guru. Iya. Kan saya tadi keluar SMP saya langsung juga ngajar, kumpul juga sama guru. Jadi merasakan dinamikanya seperti apa sih gitu. Jadi saya benar-benar tamat saya ternyata seperti ini yang ngajar. Itu saya rasakan pada saat saya sudah SMA. Iya. Ngajar, gitu. Jadi dalam tanda petik ya, kita bukan mau bicara tentang ikhlas atau enggak ya. Tapi memang kalau dulu zaman saya sekolah juga bayaran guru kecil banget Bu. Hanya mungkin kalau dilogikakan itu hanya bisa beli sabun lah. Iya. Sabun lah. Sementara mereka kan harus ngajar banyak siswa-siswanya nakal-nakal. Belum lagi sekarang ada beban administratif yang sangat besar. Iya, benar. Jadi selain mereka dituntut untuk tetap menjaga kualitas dalam mengajar, mereka juga dituntut dengan beban administrasi yang tidak sedikit, melaporkan banyak hal secara berkala. Sebagai ganti bahwa katanya sudah dikasihin passing, tapi mau tidak mau ini juga akan mengurangi porsi perhatian mereka. Iya. Dulu guru-guru dulu kalau orang desa Ibu, saya kurang tahu di Ibu ya. Paling guru-guru itu bisa manjur doanya karena memang sering berdoa. Sekarang kegiatannya ngurus administrasi, benar nggak sih Bu? Sertifikasi itu meskipun dapat sertifikasi, tapi jalur administrasinya kan banyak sekali. Akhirnya konsentrasinya terpecah dong. Awalnya hanya ngurus murid, mendoakan tiap hari tiap malam. Sekarang ya harus ngurus administrasi. Tapi walaupun begitu saya tetap percaya bahwa guru-guru kita yang sekarang sedang bertugas untuk didik murid-murid ini juga tetap berusaha untuk menjaga agar bagaimana peserta didik ini tidak terbengkalai. Iya sih. Luar biasa loh, jadi guru itu susah Pak. Jadi guru itu susah, benar-benar susah. Tapi juga nikmat sebenarnya. Iya, wisata ya Bu ya. Lihat masa depan bangsa kan di tangan mereka dong. Saya itu kemarin disapa salah seorang ya. Bu, loh siapa ini? Ternyata itu tadi pernah saya ajar pramuka angkatan pertama saya, sekarang juga sama anaknya 2. Seumuran, lalu kita ketawa-ketawa. Ini angkatan mengajar saya pertama loh. Iya. Gak kerasa Ibu ternyata sudah punya anak 2 juga. Bisa jadi Ibu juga banyak kalau ketemu sama murid-muridnya mungkin banyak yang lupa ya. Tapi pasti murid-murid ingat guru saya tuh. Ketemu di pom bensin itu Salim. Loh, ini siapa? Aduh ya Allah, ternyata gitu. Saya seperti itu. Jadi kenikmatan tersendiri. Bagi saya itu nikmat. Apalagi kalau saya kan pernah ngajar anak kecil juga ya. Luar biasa Ibu ya. Kecil. Iya. Itu gak bisa mau misalnya ya dari rumah kita gitu ya sudah sumpah gitu.
sambil ngajar itu wis lupa wis lupa sumpah. Ketemu anak-anak yang lucu-lucu. Ketemu anak-anak gitu. Jadi saya pernah ngajar playgroup, pernah juga. Iya, pernah ngajar playgroup, pernah ngajar TK, pernah di SMP-nya. Pernah megang aliyahnya besarnya kan, jadi pernah merasakan bermacam-macam ya. Nikmat ternyata. Nikmat. Kalau disyukuri nikmat tuh. Apa aja kalau disyukuri kan nikmat. Benar enggak sih? Jadi yang udah Bawaslu juga nikmat. Iya, nikmat. Semuanya nikmat kalau disyukuri. Kalau yang sedikit disyukuri nikmat. Yang banyak ya tambah nikmat lagi. Nikmat, gitu. Nikmatnya malah berlipat. Aduh, ya. Kalau di pengawas pemilu nih ada agenda apa nih Bu ke depan nih? Karena 2021 nih kan nggak ada tahapan nih. Nggak ada tahapan ya, tetap ya kita sosialisasi partisipatifnya tetap ya di Bawaslu Gresik. Kemudian karena saya juga di Datin ya. Iya, saya ingin kemudian merapikan data-data ini. Ini saya ngobrol sama staf, saya mau membuat suatu sistem yang terintegrasi semuanya gitu. Jadi siapapun bisa akses, maksudnya internal kita tanpa. Jadi antara divisi ini semuanya bisa semuanya iya betul terintegrasi dan terpadu gitu. Kemudian mengaktifkan kembali karena kebetulan kan hukum, humas, data informasi. Walaupun saya juga ini barang baru buat saya mengaktifkan kembali ya kehumasannya di Bawaslu Gresik, PPID-nya. Tapi berita-beritanya sering muncul juga kayaknya. Iya lumayan. Sambil belajar juga akhir-akhir ya Mas. Saya kontrol staf saya kan, ini sudah masuk belum beritanya ini, YouTube-nya mana gitu. Iya, harus ada podcast dong. Emang. Makanya kemarin saya tanya, podcast ini berapa lama sih gitu. Kita mau mengaktifkan kembali podcastnya setelah kemarin terus terang seluruh tenaga dan pikiran kita tercurah untuk pelaksanaan tahapan itu. Akhirnya selesai tapi tidak pernah ini. Kalau pekerjaan nggak pernah selesai. Iya dong, nggak pernah selesai dong. Nggak ada tahapan untuk bekerja dong. Dan ini pembuktian juga ya Bu ya masyarakat ya. Orang nggak ada tahapan, jangan sampai masyarakat berpikir enak nih jadi Bawaslu nih nggak ada kerjaan. Padahal kerjaannya banyak Bos. Maka dari itu kemudian memang kita ingin mengaktifkan kembali kehumasan kita dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa walaupun kita tidak ada tahapan, kita tetap bekerja. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa ya nggak sih Bu? SKBP kan gitu. Yang kemarin itu kita sempat konferensi pers kan, undang beberapa media. Saya juga mengatakan bahwa ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap publik atas kinerja kita. Bahwa ini loh kita sudah bekerja. Ini loh yang hasil pengawasan kita. Kita merilis form A kita berapa, kita merilis penanganan pelanggaran kita berapa, administrasi berapa. Itu kita florkan ke wartawan ya teman-teman. Selain juga kita merilis di media resmi kita. Iya. Saya sering baca kok berita-beritanya Bawaslu Gresik, keren. Ini ada peran Bu Rofaah juga nih. Ampun. Masih belajar masih belajar. Tapi masih belajar sudah bagus tuh. Ini karena divisi hukum itu kan di belakang layar ya. Saya terbiasa bekerja di belakang layar, kemudian tiba-tiba harus karena Bawaslu yang baru ini mengamanatkan bahwa hukum, humas dan datin ini jadi satu, maka mau tidak mau saya harus belajar untuk berkecimpung di dunia ini. Iya dong. Jadi ada 3 hukum, humas, datin. Koordinasinya Bu Eli sama Pak Pur ya. Iya, Bu Eli sama Pak Pur itu. Dan butuh pembelajaran yang cepat memang Ibu di dunia yang serba digital sekarang betul sekali. Jadi ya itu dia, makanya kemudian saya bilang kepada teman-teman staf humas ya bahwa kita harus update sekali. Update terus ya Bu ya. Terkait dengan apapun itu. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya nggak sih Bu? Betul. Kalau saya sering bilang kepada Koordif Humas yang lama sebelum pergantian bahwa ini barang baru untuk saya, jadi kalau ada apa-apa saya tetap untuk dikasih tahu seperti itu. Kemarin siapa Bu? Pak Mas Luhin. Oh Pak Mas Luhin ya, PJ dulu ya Bu ya. Sekarang sudah jadi Bu. Saya bilang ke Bu Eli saya juga butuh banyak bimbingan ini. Ini Mas Krisna dan Mas Aci ini bisa. Senggol bersih belum ini gitu. Tapi luar biasa sudah Gresik. Tinggal podcastnya aja Bu. Podcastnya sudah ada ya Bu ya? Podcast itu kemarin sudah ada Mas. Nah itu tinggal ngerilis launchingnya itu. Iya harus dong. Makanya ini sebenarnya ngeditnya ini kan. Iya susah. Ibu ada yang terakhir nih, ada pesan khusus nggak? Ini kan di Hari Perempuan nih. Untuk perempuan di Indonesia atau dimanapun berada, ada inspirasi khusus nggak dari Bu Rofaah nih? Jadi
ini sisi dari perempuan ya. Kalau saya kadang ditanya, kamu milih mana, keluarga atau pekerjaan? Sementara dengan ritme pekerjaan Bawaslu yang luar biasa. Kalau kadung tahapan ini kan kita harus jungkir balik ya. Saya tidak harus memilih keduanya karena ternyata keduanya bisa saling dukung kok gitu. Iya, saya ada seperti ini juga karena keluarga yang mendukung gitu. Jadi ini kalau guyonan sama teman-teman, kalau ada yang dikorbankan ya dipilih, biar saya saja yang berkorban. Wah, iya, luar biasa, luar biasa. Saya bilang gitu kan, jangan disuruh milih lah, jangan ada yang dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan, biar saya saja. Gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi saya itu pernah Mas, selesai BIMTEK jam 12 kan ditutup kan, pulang sendiri jam 12 malam ya. Diantar staf sampai kantor, kemudian saya ini tersendiri nyampe rumah jam 2. Karena apa? Karena saya harus ngaji subuh. Ibu pulang bela-belain ya? Iya. Demi ngaji subuh. Iya, saya harus bangunkan. Itu pun kadang saya juga nggak bisa selalu mantau mereka, tapi begitu ada kesempatan kalau saya masih bisa mengusahakan ya saya usahakan. Tapi capek banget ya jam 12 pulang, jam 2 nyampe. Jauh dari kota juga ya rumahnya ibu ya? Jauh. 45 kiloan. Subuh jam 3, 45 kilo. Kira itu saya pernah nyampe rumah. Kalau sekarang pilkada saya sering minta antar supir ya. Kalau dulu pemilu saya sering seperti itu, jam 1 pulang gitu. Iya. Keluarga yang di rumah sebenarnya juga nggak menginginkan seperti itu, enggak apa-apa gitu. Cuman saya tanggung jawab ibu ya. Saya yang jiwa pendidiknya Bu Rofaan nih keluar nih. Kalau nggak bisa kalau sudah jiwa Bu, ya nggak sih? Iya nggak sih? Daripada di kantor mendidik Pak Ketua Imron. Berusaha memberikan yang terbaik. Yang terbaik yang saya bisa gitu. Ya. Kalau yang terbaik jauhlah dari kata terbaik saya. Tapi kan ikhtiarnya itu dong yang dilihat. Betul. Saya berikhtiar sepenuhnya agar bagaimana pekerjaan ini juga tetap berjalan, kemudian di rumah juga masih tetap, kalau bahasa Jawanya masih tetap kopenan gitu. Kopenan, tidak ada yang dikorbankan dan perempuan tidak harus selalu memilih kan, semuanya bisa didapatkan. Betul. Selalu aja karena persepsi perempuan ini selalu harus dipilih, padahal bisa mendapatkan semuanya dengan. Makanya janganlah kemudian dibetur-beturkan seperti itu. Iya, benar sih. Kan tidak hanya kemudian belum tentu kan kemudian yang satu baik kemudian yang satu hari. Iya benar banget. Selama kita bisa untuk mengakomodir keduanya, kemudian menyeimbangkan, kenapa kita tidak? Iya pasti bisa dong, pasti bisa. Jadi untuk teman-teman semangat. Saya juga bilang ke teman-teman Panwascam, kalau yang perempuan ya. Dunia penyelenggara ini dianggap dunia yang sangat maskulin ya. Tapi kemudian dengan masuknya kita ke sana, kita tidak harus menjadi seperti lelaki gitu. Iya. Kita tidak harus kehilangan sisi-sisi feminin kita gitu. Kita tidak harus kemudian pulang itu sudah kayak laki-laki itu enggak gitu. Jadi sama juga yang dipesankan oleh Bu Koordif perempuan-perempuan di Indonesia. Kita tidak harus jungkir balik untuk membuktikan sama dengan perempuan, sama dengan laki-laki. Tetap menjaga kodrat kita, tapi tetap menjaga kualitas kita sehingga kita itu ada bukan hanya karena kuota 30%. Iya, karena memang kualitas dong. Memang kualitas kita gitu. Dan tidak harus juga kemudian karena kita aktif di luar kemudian di dalam itu tidak bisa kemudian kita handle. Tetap berusaha pasti bisa. Saya percaya seperti itu. Iya. Bukan hanya karena ada bahasa memperhatikan 30% dong, tapi pembuktian memang berkualitas. Berkualitas. Itu yang kemudian saya bilang ke teman-teman. Apapun alasannya kalian masuk, apapun alasannya teman-teman masuk di sini, tapi begitu sudah di dalam tunjukkan kualitasnya. Kita itu memang berkualitas, ada bukan hanya karena amanah undang-undang untuk memperhatikan 30%. Ini benar tuh. Tetapi pada sisi yang lain jangan sampai hilang sisi kelembutannya dong, betul. Sisi keibuannya dong. Bagaimanapun juga sentuhan perempuan itu tetap dibutuhkan. Walaupun saya juga sangat tomboy sekali. Sentuhannya Bu Rofaat terhadap Pak Imron nih, Pak Ketua nih. Pak Ketua marah nggak ya? Nggak mungkin marah ya. Pak Ketua nih juga sangat dibutuhkan. Saya kira kita tidak perlu menjadi laki-laki untuk masuk ke dunia penyelenggara yang dianggap sangat maskulin ini. Kita jadi perempuan punya kualitas, tetapi juga ini jangan sampai kehilangan sisi keibuannya. Iya nggak sih Bu? Saya kira itu aja Bu. Banyak sekali, sudah 30 menit kayaknya dari tadi. Nggak kerasa ya curhatnya Bu Rofa ya. Matur suwun Bu, sehat terus ya Bu ya. Sama-sama. Istirahatnya juga dijaga Bu, kalau pulang jam 2
jam 4 harus bangun katanya itu aja. Ini sudah bisa istirahat normal kembali, Mas. Oh ya, Kan kita tidak secara PHP. tidak ada PHP Tidak dan ada PHP dan jadi melegakan. alhamdulillah. Kalau ada PHP berarti beropaan dong di depan dong. Iya, di Iya. kebetulan divisi saya. Iya. Alhamdulillah tidak ada PHP. Alhamdulillah itu makanya kan bahwa divisi ini kan divisi kalau misalnya pengawasannya bagus, penindakannya bagus. Iya. Kemudian kualitas pilkada ini terjaga, diterima semua pihak kan. Iya, alhamdulillah. Selesai tanpa harus ada gugatan ke MK. Kalau ada PHP di MK, jadi tidurnya 2 jam lagi. Tidak ada jam lagi. Makasih lu Bu atas waktunya. Sama-sama. Sehat Mas. terus Bu. Semoga Siap. di lain waktu ya impian-impiannya tercapai. Ya nggak sih? Amin, Punya ruang amin. baca, Punya rumah baca. perpustakaan. Iya nggak sih? Punya lembaga pendidikan. Aduh. Iya nggak? Pokoknya mengabdi lah masa tua dengan mengabdi, melihat anak-anak membaca itu kayaknya Luar menyenangkan biasa. gitu. Menyenangkan, Kayaknya gitu. mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.